Billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tamli khair. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tamli khair. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tamli khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Di pertemuan yang lalu kita sudah membedah definisi mu'ariful lil hakikat ma ma'rifatuhu sababun li ma'rifatihi. Sekarang kita masuk ke syarat daripada definisi. Qauluhu fala budda ay yakuna ghairaha ya'ni li wujubi taghayyuri sababi wal musabbabi wa syai'u la ya'rifu nafsahu la yu'arrifu nafsahu wa illa lazima ay yakuna ma'luman majhulan. Lanjut perkataan matan, maka mesti bahwa adalah mu'arif itu bukanlah hakikat. Artinya, yakni maksud, kenapa mu'arif itu bukanlah mu'arraf? Karena untuk wajib berbeda antara sebab dan musabbab. Sebab dengan musabbab pasti berbeda. Ya kan? Sebab dengan musabbab berbeda. Oleh karena itu, mu'arraf bukanlah mu'arif, mu'arif bukanlah mu'arraf. Wasy' sesuatu itu tidak mengenalkan akan dirinya. Mahwal insan, apa arti insan? Apa definisi insan? Insan. Sesuatu yang ditanyakan dia tidak bisa mengenalkan yang ditanyakan itu dengan dirinya. Karena karena kalau sesuatu itu memperkenalkan dirinya, lazimlah bahwa adalah sesuatu tersebut diketahui dan tidak diketahui. Lagi yang tidak diketahui. Mahwal insan, kan majhul. Jawabannya adalah Bagaimana mengetahui insan? Dengan insan. Sama dengan yang kita tidak tahu. Kita tahu. Yang kita tahu adalah yang kita tidak tahu. Ini bihasabi dhahiril lafaz. Bihasabi dhahiril lafaz ijma'. Mu'arif harus berbeda dengan mu'arraf. Adapun min haisul makna antara mu'arif dengan mu'arraf itu sama. Ini pendapat Imam Al-Ghazali dan diikuti oleh Al-Qarafi dalam kitab Syarah Tanqihul Fusul. Ulama besar dalam mazhab Maliki, luar biasa keilmuan beliau dalam mantik dan dalam usul. Dalam kitab Syarah Tanqihul Fusul mengatakan definisi sama dengan yang didefinisikan. Mahwal insan, jawabannya hayawanun natik. Hayawan natik itu apalah? Diriin. Insan itulah diri hayawanuna sama. Pendapat yang kedua, antara mu'arif dengan mu'arraf itu berbeda min haitsu ijmal wa tafsil. Mu'arraf itu ijmal, mu'arif itu tafsil. Insan kan masih global ya, masih umum. Apa insan? Hayawan an-natik. Ini sudah dirinci. Juzuk insan sudah disebutkan. Hayawan natik, lebih terperinci. Mu'arif itu tafsil, mu'arraf itu ijmal. Ini mazhab yang kedua yang mengatakan berbeda. Pendapat yang kedua ini adalah muhakkikun. Yang tadi yang pertama Ghazali dan diikuti oleh Al-Qarafi. Wa qawluhu wasabikan fil ma'rifati 'alaiha ya'ni annahu sababun fi ma'rifatiha. Wasababu yajibu taqaddumuhu ala musabbibihi wa ma'rifatu kulli wahidin minhuma qad taqaddama syarhuha. Perkataan matan mu'arif itu lebih terdahulu dalam mengetahui terhadap hakikat, yakni artinya karena bahwa sungguhnya mu'arif itu sebab dalam mengenalnya hakikat. Sebab itu wajib terdahulunya sebab terhadap musabbabnya sebab. Ini kan kita tidak tahu insan. Kemudian insan itu didefinisikan dengan hayawanun natik. Hayawan natik itu adalah sebab untuk mengenal insan. Sama dengan dalam mengetahui lebih dahulu mana? Lebih dahulu mengetahui hewan natik. Makna hewan natik kita sudah tahu, tapi kita tidak tahu hewan natik itulah makna insan. Jadi sebab harus mendahului daripada musabbab. Wa ma'rifatu kulli wahid, dan mengetahui tiap-tiap daripada keduanya sebab dan musabbab itu telah terdahulu menjelaskannya. Sudah dibahas di pertemuan yang lalu. Wa qauluhu ajla minha,
yakni ayyakuna awdaha wa aisara indal aqli min ma'rifatil mu'arraf. Definisi itulah harus lebih jelas daripada mu'arraf ataupun daripada hakikat. Yakni artinya itu bahwa ada dianya mu'arif itu harus lebih jelas dan lebih mudah pada akal daripada mengetahui mu'arraf. Di antara mu'arraf dengan mu'arif harus jelas mu'arif dan lebih mudah bagi si sami. Karena mungkin boleh jelas bagi seseorang, tidak jelas bagi orang. Tidak disyaratkan harus jelas bagi semua orang. Ini kait yang disampaikan oleh Imam Sanusi dalam kitab ini, Nafaisud Durar. Maka insan dia tidak tahu apa itu gerak. Ada orang yang tidak tahu apa arti gerak. Gerak Allah yang bukan tetap. Tetap juga dia tidak tahu. Tidak boleh definisi yang kadar kejelasannya itu sama. Yang ditanyakan dengan jawaban itu sama-sama tidak jelas. Maka perlu ada pertanyaan lagi nanti. Maka syarat dalam mendefinisi dia harus lebih jelas daripada mu'arraf ataupun yang ditanyakan. Wa qawluhu musawiyan laha la a'amma wa la akhassa ya'ni li'annahu in lam yusawiya fahuwa imma a'ammu minhu aw akhassu mutlakan aw min wajhin aw mubayyinun wal inhisaru dhahirun. Perkataan wa musawiyan laha, mu'arif itu harus sama bagi hakikat, tidak boleh umum, tidak boleh khusus. Yakni artinya karena bahwa sungguh mu'arif, apabila mu'arif itu tidak sama akan mu'arraf fisidki ya, sama pada fisidki. Karena pada pembahasannya lalu ajla itu dalam ma'rifah. Mu'arif itu harus lebih jelas. Tapi fisidki dia harus sama. Apabila tidak sama mu'arif akan hakikat, maka dianya mu'arif adakala lebih umum daripada mu'arraf, ataupun lebih khusus secara mutlak, ataupun min wajhen, ataupun tabayun, mubayyin. Dan wal inhisar dan terbatas, hasar ini bahir, jelas. Jadi opsinya begini. Mesti mu'arif itu harus sama kebenarannya, terbenarnya dengan mu'arraf. Karena kalau tidak, ada kala umum khusus mutlak, ada kala umum khusus min wajhen, ada kala tabayun. Jelas ya? Jadi wal inhisar terbatas kepada ini itu bahir. Andai definisi itu lebih umum daripada yang didefinisikan. Mahwal insan hayawan. Tidak boleh. Kenapa? Karena orang nanti akan menduga bahwa binatang juga bagian daripada insan. Ataupun jawabannya apa? Yang khusus. Apa itu manusia? Manusia adalah yang orang Indonesia misalnya. Itu lebih khusus. Seolah dia nanti menduga selain orang Indonesia, bukan. Ini bagi orang yang baru mengenal manusia ya. Ataupun umum khusumin wajah, jawabannya. Apa itu manusia? Yang berkulit putih. Yang berwarna putih. Itu emang ada manusia yang berwarna putih. Ada juga yang berwarna putih bukan manusia. Maka tidak boleh jawaban dengan umum khusus min wajah. Ataupun jawaban dengan tabayun. Apa itu manusia? Binatang. Faris misalnya, kuda ya. Itu tidak boleh. Mesti tasawi. Wala syai'a min hadhihi yasluhu ayyakuna sababan li ma'rifatil haqiqati. Ini kan udah la syai'a kulliyah. Salbiyah kulliyah. Tidak ada suatu pun daripada ini, tabayun, umum khusus mutlak, umum khusus min wajhain, itu patutlah bahwa adalah tiap-tiap ini menjadi sebab bagi makrifahnya hakikat. Ini pertama qadiyah syartiyah munfasilah lah. Mu'arif ada kala tabayun, ada kala umum khusus mutlak, ada kala umum khusus min wajhain. Dan tidak ada suatu pun daripada ini itu layak menjadi sebab untuk mengenal hakikat. Kenapa? Sudah saya jelaskan secara umum, sekarang masuk ke matannya, ke syarahnya. Ammal a'ammu fabatilun li'annahu yufhamu anna ghaira afradil mahdudi hiya min jumlati afradil mahdudi fayuqa'u fi jahlil murakkabi. Adapun yang lebih umum, yang menjadi mu'arif itu lebih umum, maka batil. Karena bahwasanya li'annahu ini dhamir sya'an, karena bahwasanya terpahami bahwa sungguh selain afrad yang didefinisikan, dianya selain afrad yang didefinisikan itu masuk daripada kumpulan afrad yang didefinisikan. Fayuqa'u, maka jatuh akan orang itu dalam jahil murakab.
Ma insan hayawan. Maka yang di luar mahdud. Mahdud apa? Insan ya. Selain insan apa? Binatang. Dia menduga binatang itu masuk daripada insan juga. Karena dengan sebab definisi yang lebih maka jatuh pada jahil murakab. Makna jahil murakab apa? Dia tahu tapi berbeda dengan fakta. Dia tahu manusia itu masuk binatang. Ini pengetahuan, tapi pengetahuan yang salah. Wal akhasu batilun li'annahu yuhimu anna ba'dal afradil mahdudi laysat minhu. Adapun dan khusus yang menjadi mu'arif itu khusus batil. Kenapa? Karena bahwasanya definisi dengan khusus itu akan menghamkan akan bahwa sebagian afrad mahdud itu bukanlah bagian daripada mahdud. Kalau yang menjadi mu'arif itu khusus, dia akan menduga bahwa sebagian afradnya itu bukan bagian. Apa itu manusia? Orang Indonesia. Orang Turki yang dia adalah bagian daripada manusia, dia menduga nanti di luar daripada manusia. Maka akan jatuh pada logika falasi. Fal a'ammu fasidut tardi wal akhasu fasidul aksi. Maka yang umum fasid tardi namanya istilahnya. Yang khusus fasid akas. Ada muqtarid, ada munakis kan? Kenapa yang umum itu namanya fasid tarat? Mestinya kan definisi itu harus muqtarid dan munakis. Tanda wajib muqtarid tapi tidak wajib munakis. Tanda isim, tanda fa'il adalah marfu. Semua fa'il mesti marfu kan? Muqtarid. Tapi apakah marfu itu mesti fa'il? Ini tanda muqtarid tidak munakis. Adapun definisi muqtarid dan harus munakis. Makna tardi annahu kullama wujidal haddu wujida. Misalnya kan, ini saya teringat, ini saya menyampaikan sedikit karena sebagian orang salah dalam tanda orang munafik ingkar janji. Orang munafik pasti ingkar janji. Tapi apakah ingkar janji sudah munafik? Enggak. Buktinya misalnya ada orang yang akan janji, saya akan menikahi kamu. Tapi karena tidak restu orang tua, gagal menikah. Berarti janji? Orang kan menduga, itu enggak. Orang berjanji misalnya saya akan nikah dengan kamu nanti 40 manyam. Kayak hatili 15. Boleh enggak janji itu diingkar? Secara fikih boleh kan? Paham ya? Jadi tanda yajibu ayyakuna muqtaridan la munakisan wal mu'arif yajibu ayyakuna muqtaridan munakisan. Makna tardi annahu kullama wujidal haddu wujidal mahdud wa ma huwa a'ammu minal mahdud la yalzamu min wujudihi wujudul mahdud. Karena makna tardi, apa makna muqtarid? Apa makna tardu? Bahwasanya kapan saja diperdapatkan had, misalnya diperdapatkan mahdud. Kapan saja ada hewan natik, kapan saja hewan natik pasti insan. Wa ma huwa, dan sesuatu tersebut lebih umum daripada mahdud, itu tidak lazim daripada wujudnya. Tidak lazim daripada wujudnya had oleh wujudnya mahdud. Sekarang mu'arif itu lebih umum. Insan apa? Hayawan. Insan itu apakah makna tardu apa? Lazim daripada had mu'arif akan adanya mu'arraf kan gitu. Sekarang kalau jawabannya hayawan, apakah lazim hayawan itu sudah insan? Nah, maka tidak tardu, maka fasid tardi jawabannya. La yalzamu min wujudil a'ammi wujudul akhas. Karena tidak lazim daripada wujud a'am akan wujud akhas. Ini wujud ya. Tapi kalau terbenar, ini ada, jangan salah paham nih. Kalau wujud umum itu belum tentu wujud akhas. Ya kan? Hewan belum tentu insan karena boleh faras wujudnya. Tapi kalau terbenar mafhumnya, pada insan sudah ada hewan enggak? Pasti sudah ada hewan. Jadi dua sisi yang berbeda. Wa ma'nal aksi, ini makna tardu sudah dijelaskan. Wa ma'nal aksi kullaman tafal haddu intafal mahdud. Makna akas kapan saja ternafi had ternafilah mahdud. Iya kan? Bukan insan. Kalau selama dia itu hewan natik maka dia Kalau aksi, kalau dia insan maka dia
Haiwan natik. Ini akas namanya. Kebalikan ya kan? Kalau akas pemakaiannya nafi. Kalau taru pemakaiannya pada isbat. Wa ma huwa akhasu minal mahdud la yazamu min intifaihi intifaul mahdud. Dan sesuatu definisi-definisi yang definisi itu lebih khusus daripada mahdud. Itu tidak lazim daripada ternafinya definisi oleh ternafinya mahwal insan al-indonesiyu jawabannya. Apa itu insan? Al-indonesiyu. Apakah ternafi Indonesia ternafi insan? Enggak kembali. Apakah ternafi insan ternafi Indonesia? Enggak. Ternafi had, ternafi mahdud. Kan enggak? Boleh terbenar kepada selain Indonesia. Maka di sini sampaikan definisi yang lebih khusus daripada mahdud tidak lazim daripada ternafinya definisi. Bukan Indonesia. Bukan Indonesia. Tidak lazim daripada ternafi mu'arif oleh ternafi mu'arraf. Bukan Indonesia. Apakah lazim dia bukan manusia? Enggak? Enggak lazim. Ya. Id la yalzamu min nafil akhas nafyul am. Karena tidak lazim daripada menafikan khusus, menafikan yang Ini kaidah ini. Wa bihadza ta'rifu anna tarda yastalzimul man'a wal aqsa yastalzimul jam'a. Maka dengan ini engkau ketahui bahwa sungguh tar itu lazim akan mana, akas lazim akan jama. Oke. Kenapa begitu? Jadi kan, coba diperhatikan, tardu tadi kan, tardu kan mana? Mencegah yang lain masuk. Kalau aks itu mengumpulkan yang masuk. Walaupun lazim daripada mengumpulkan, memana yang lain. Oleh karena ini, karena ada iltibas ini, karena ada lazim ya, jamak lazim mana? Kalau mana? Mencegah yang lain masuk. Sama dengan dia juga membatasi yang sudah ada di dalam kan, kayak pagar. Pagar membatasi satu ruang. Ini jamak pertama, menggabungkan sebagaimana sejauh mana batasan, dan dia melarang batasan di luar masuk ke dalam. Al-Karafi dalam kitab Syarah Tanqihul Fusul, beliau mengatakan tardu bukan mana. Tardu adalah jamak, aksu adalah mana. Kebalikan. Secara bahasa lebih kuat pendapat Al-Karafi, tapi masyhur ya begini. Al-Karafi, yang kita Al-Karafi ini diberi syarah oleh Tahir Ibnu Asyur, Syekhul Jami'ah Zaitun, karena kampus tertua di dunia selain Qarawiyyin di Maroko, Al-Azhar, dan Zaitun di Tunisia. Tahir Ibnu Asyur. Panji Gumilang. Oke ya, kita habiskan pembahasan ini. Wa ammal a'ammu min wajhin. Ini alasan kenapa definisi harus mutarik dan munakis, dan dijelaskan apa arti tardu dan arti ak. Wa ammal a'ammu min wajhin fayadkhuluhu minal fasadi al-wajhani sabiqani ma'an. Alasan kenapa tidak boleh definisi dengan umum dan dengan khusus, karena akan merusak tardu dan aksu, ya kan? Terus bagaimana kalau definisi dengan umum khusus min wajhin? Wa amma, adapun yang umum daripada yang khusus, a'am min wajhin, umum daripada satu sisi, maka masuk akan definisi yang umum daripada satu sisi, daripada fasad oleh dua sisi yang sudah terdahulu sekaligus. Jadi kalau definisi dengan umum khusus min wajhin, kerusakan yang muncul karena definisi dengan umum dan dengan khusus pada dia juga masuk. Kalau pada umum rusaknya kenapa? Karena yang di luar dianggap di dalam kan? Kalau dengan yang khusus, yang di dalam dianggap di luar. Nah, dua kerusakan ini akan muncul kalau definisi itu disampaikan dengan umum khusus wajhin. Apa itu manusia? Yang putih. Ya? Berarti dia menduga yang hitam? Bukan. Dan dia akan menduga, ini kan yang dalam kan? Yang dalam dianggap di luar. Nah. Yang di luar dianggap di dalam apa? Telur berwarna putih. Peci juga ada sebagian yang berwarna putih. Dia dianggap itu manusia. Yang di luar dianggap
dalam. Maka mendefinisikan dengan umum khusus min wajhain masuk kesalahan yang muncul karena definisi dengan umum dan dengan definisi khusus. Di annahu yadkhulu fihi ma laysa min afradil mahdud wa yakhruju minhi ba'du afradil mahdud. Karena bahwasanya definisi umum khusus min wajhain masuk padanya definisi umum khusus min wajhain sesuatu yang bukan afrad mahdud. Masuk padanya sesuatu yang bukan afrad mahdud kayak tadi. Telur yang berwarna putih, yang apa manusia yang berwarna putih? Telur yang putih. Masuk juga, masuk sesuatu yang tidak masuk mestinya. Dan keluar daripada definisi umum khusus min wajhain oleh sebagian afrad mahdud. Nah, yang warna hitam, manusia yang berwarna hitam. Yang mestinya dia di dalam. Falaisa bimuttaradin wa munakisin. Maka definisi dengan umum khusus min wajhain tidak muttarid dan tidak munakis. Wa ammal mubayyin fa fihi ma fi hadza min admi tardi wal aksi. Maka adapun mubayyin, definisi dengan tabayun. Apa itu gelap terang? Ya kan? Maka pada definisi tabayun sesuatu yang pada ini daripada tidak ada tardi dan aksi. Kalau definisi dengan tabayun maka sama yang terjadi seperti pada umum khusus min adamit tardi, tidak ada mutarid dan tidak ada munah. Karena tabayun itu terbenar tabayun juz'i. Karena umum khusus min wajhain tabayun juz'i kan? Tabayun ada tabayun juz'i, ada tabayun kulli. Tabayun juz'i adalah umum khusus min wajhin. Jadi sama, apa arti daripada manusia? Kuda. Jadi kuda dianggap yang bukan masuk dianggap masuk kan? Nah, berarti manusia yang masuk dia keluarkan. Jadi yang jatah di dalam dikeluarkan, yang di luar dimasukkan. Itu efek kalau definisi dengan tabayun. Wa yazidu bi annahu lam yatanawwal syai'an min afradil mahdud. Dan lebih dianya tabayun, dengan bahwasanya tabayun, definisi tabayun itu tidak mencakupi satupun daripada afrad mahdud. Nah, tambahannya yang berbeda dengan umum khusus min wajhain, dia tidak masuk apapun. Karena kalau definisi dengan umum khusus min wajhain, apa itu manusia yang putih? Setidaknya manusia yang putih masuk kan? Masuk, walaupun ada sebagian yang keluar. Adapun memasukkan yang di luar. Tapi setidaknya terbenar pada sebagian. Tapi apa itu manusia? Kuda. Ini nggak masuk satu pun. Oke. Faqaluna la a'amma wa la akhassa yadkhulu fihi a'ammu wal akhassu mutlaqan wa ammu wal akhassu min wajhin. Wa yadkhulu fi ma'nahu al mubayyinu bi mafhumin uhra. Ahra nih. Maka perkataan kami pada matan tidak boleh yang lebih umum, tidak boleh yang pada khusus. Nah, ungkapan ini jadi perlu kan diperhatikan, fokus pada matan ya. Kita kalau mempelajari satu kitab yang ada matan, syarah itu kembalikan ke matan. Bagaimana dalam ungkapan? Jadi dalam matan cuma disampaikan tidak boleh umum, tidak boleh khusus. Nah, pada ungkapan ini yadkhulu fi, masuk pada ungkapan ini umum, khusus secara mutlak, umum dan khusus min wajhain. Karena nggak ada kait, tidak boleh umum, tidak boleh khusus. Apakah umum khusus ini min wajhain atau mutlak kan nggak disebutkan. Berarti kalau nggak disebutkan mencakupi semuanya. Terus tabayun gimana? Dan masuk pada maknanya tidak boleh umum, tidak boleh khusus oleh tabayun dengan mafhum yang lebih mafhum aulawi. Kalau tidak boleh umum khusus min wajhain, umum khusus mutlak, tidak boleh, tabayun lebih aula tidak boleh. Jadi memahami umum khusus mutlak, umum khusus min wajhain secara mantuk, secara tersurat. Pada ibarat la a'amma wa la akhassa. Adapun tabayun itu secara tersirat, secara mafhum muafakah yang pasti. Paham ya? Jadi penting saat menganalisa, saat membaca syarah, kembalikan syarah itu ke matan biar kita bisa memahami bagaimana cara berpikir para ulama. Ibaratnya ringkas tapi penjelasannya luas. Coba sekarang masukkan pembahasan yang banyak yang luas ini dalam matan yang singkat ini. Bagaimana bisa dipahami? Secara iltizam kayak tadi, secara mafhum aulawi, secara mantuk. Paham ya? Fokus ke matan. Wa illa kana ghaira muttaridin aw ghaira munakisin. Dan jika tidak, kalau bukan tasawi ini kan ceritanya. Ini kalau nggak paham dengan ibarat yang ini wa illa kemana nih? Kalau bukan umum dan bukan khusus. Misalnya dia tidak muttarid. Enggak. Kalau jika tidak, kalau bukan tasawi, dengan arti kalau dia umum ataupun khusus,
Misalnya definisi itu tidak mutarid ataupun tidak munakis. Nah, ibarat ini nasyrun murattab ba'da luffin. Lafun nasyrun murattab. Yakni tidak boleh umum, tidak boleh khusus. Kan? Jika tidak, kalau dia umum maka tidak mutarid. Pasangan umum mutarid. Pasangan akhas munakis. Ini nasyrun murattab ba'da lafin. Fayarji'u ghairul muttarid ilal a'am, maka kembalilah tidak muttarid kepada umum dan kembalilah tidak munakis kepada wabillahi taufiq. Oke, kita habiskan. Wa yankasimu ila arba'ati aksamin haddun tamun wa haddun nakisun wa rasmun tamun wa rasmun nakisun. Terbagi definisi kepada 4 pembagian, had tam, had nakis, rasam tam, rasam nakis. Fal had tam adalah yang tersusun daripada jenis hakikat dan fasalnya hakikat yang karib keduanya. Ini jelas ya, seperti hewan natik pada definisi in. Had nakis adalah sesuatu yang adalah definisi padanya suatu dengan fasal saja ataupun dengan fasal beserta jenis seperti mendefinisikan insan dengan jinsul natik. Rasam tam adalah yang tersusun daripada jenis karib dan khas yang mencakupi yang lazim. Karena khasna yang tidak lazim kan? Ingat, arat khas ada yang lazim, ada yang tidak lazim. Seperti mendefinisikan insan dengan hewan ad-dhahik, ini rasam tam. Rasam nakis adalah sesuatu yang adalah definisi padanya sesuatu dengan khas saja ataupun dengan khas beserta jenis seperti definisi insan kal jismid dhahik. Ini saya rasa jelas, ini sudah lumrah ditemukan dalam berbagai kitab mantik. La syakka, lihat syarahnya, lihat bagaimana. La syakka annal mu'arifa yang kasimu ila arba'ati aksam. Tidak ragu, pasti bahwa sungguh mu'arif itu terbagi kepada 4 pembagian. Li'annal mumayyiza fihi imma khasatun wa imma faslun. Karena yang membedakan padanya definisi ada kala itu khas, ada kala fasal. Gini, fasal dengan khas kan sama-sama membedakan. Manusia adalah yang bisa bergerak. Bergerak, binatang juga bergerak, manusia masih bergerak. Berpikir, maka hadir kata-kata an-natik membedakan antara manusia dengan binatang. Maka fasal adalah tugasnya tamyiz. Apa itu manusia? Yang bisa bergerak. Tambahan sedikit lagi, yang bisa bergerak lagi, yang bisa berbahagia misalnya. Nah, ungkapan dhahik itu membedakan antara manusia dengan binatang. Khas dengan fasal sama-sama membedakan. Cuma bedanya fasal dzati, khas aridi. Tapi ini diperselisihkan antara fasal dan khas. Ini hal yang paling rumit, mana fasal dan mana khas pada hakikat, bukan amrun i'tibari. Oke. Wa kullun minhuma imma ma'al jinsil qaribi awil ba'idi. Dan tiap-tiap daripada keduanya, fasal dan khas, ada kala beserta jenis karib ataupun ba'id. Ini taksim ya, taksim. Yang membedakan ada kala fasal, ada kala khas. Fasal dan khas ini ada kala dia berbarengan dengan jenis karib ataupun dengan jenis ba'id. Berarti fasal gabung dengan jenis karib, had tam. Fasal dengan jenis ba'id, had nakis. Khas dengan jenis karib, rasam tam. Fasal khas dengan jenis ba'id, had nakis, rasam nakis. Al-awwal ta'rifu bil khas wahdah yusamma fil istilah rasman nakisan. Yang pertama, definisi dengan khas saja dinamakan secara istilah rasam nakis. Yang kedua, takrif dengan khas berserta jenis daripada berbagai jenis dinamakan rasam tam. Karib ada di semikian jenis ataupun ba'id. Ini ada mazhab nih, ya kan? Wakila, ada yang mengatakan bahwa sungguh definisi dengan khas beserta jenis ba'id itu dinamakan rasam nakis. Wa ala hadzal mazhab, berdasarkan ini mazhab telah kita lalui pada asal. Jadi pada asal ini apa? Matan. Pada matan, Imam Sanusi mengikuti pendapat bahwa khas dengan jenis ba'id itu rasam nakis. Tapi ada mazhab yang lain, fasal dengan jenis, baik dia jenis karib ataupun jenis ba'id, itu tetap rasam tam. Ada 2 mazhab ya. Nah, dalam matan beliau memilih pendapat yang kedua. Ats-tsalitsu at-ta'rifu bil fasli wahdah.
Yang ketiga, definisi dengan fasal saja ataupun dengan jenis bait dinamakan had nakis. Fasal saja ataupun bersamaan dengan jenis bait namanya had nakis. Ar-rabi'u at-ta'rifu bil fasli ma'al jinsil qarib atau ma'a dzikri ajza'ihi bil mutabaqati yusamma haddan tamman. Yang keempat, definisi dengan fasal beserta jenis qarib ataupun dengan menyebutkan juzuk-juzuknya jenis secara mutabakah dinamakan akan had tam. Jadi hatam apa? Fasal dengan jenis karib. Hayawanun natik. Insan, hayawan natik. Ataupun dengan menyebutkan semua juzuk-juzuk hewan. Juzuk hewan apa saja? Mahwal insan al-jismu an-nami al-mutaharik bil iradah an-natik. Itu juga hatam. Secara mutabakah kan? Makna hewan secara keseluruhan disebutkan. Secara mutabakah. Ada kala dengan tatamun. Hayawanun natik. Dalam hewan sudah ada makna jismu. Sudah ada makna nami. Sudah ada makna mutaharik bil iradah. Wa minhum man syarata fi tamamihi at-tarkiba bi dzikri juz'il a'ammi muqaddaman ala dzikri juz'il akhassi. Dan sebahagian daripada logikawan, ulama-ulama yang mensyaratkan pada sempurnanya hatam ya, itu tartib dengan menyebutkan juzuk yang paling umum dalam keadaan dia itu didahului terhadap juzuk di atas menyebutkan juzuk yang khusus. Ada sebagian ulama syarat hatam itu tartibnya harus yang lebih umum dulu baru yang khusus. Berarti hayawan an-natik, hewan lebih umum daripada natik. Maka dalam penyebutan tartibnya harus hayawan dulu. Andai dibalik, nah, fa in uqisa hadza tartib la yusamma inda haula'i hatam taman bal naqisan. Maka jika dibalik ini tartib tidak dinamakan, menurut mereka itu akan hatam bahkan nakis. Nah, mahwal insan natik hayawan itu bukan lagi hatam tapi ini pendapat Sabban dalam Hasyiah Sabban mengikuti Ahmad Malawi dan mengikuti sebagian mazhab. Adapun pendapat Ibnu Sina, Jalaluddin Ad-Dawani dan Taftazani mengatakan dibalik ataupun tidak dibalik, Syekh Syarif Al-Jurjani dibalik ataupun tidak dibalik sama, tidak pengaruh, tetap hatam. Jadi di sini disampaikan qala Ibnu Marzuq, saya sampaikan ini catatan. Kalam Al-Jumal, apa kalam Jumal? Karya siapa? Afdaluddin Al-Khunaji. Pemimpin madrasah terbayang untuk sekolah. Pemimpin mazhab mutaakhirin dari logikawan, Afdaluddin Al-Khunaji, pengarang Al-Jumal. Beliau mengatakan baik didahulukan yang lebih umum ataupun ditakhirkan sama, tidak mempengaruhi ketamannya. Ibnu Arafah dalam kitab Syamil mengatakan khilaf emang di situ. Ibnu As-Sarraj mengatakan kalau dibalik mempengaruhi itu saraj, tapi kebanyakan dibalik tidak berpengaruh. Ad-Dawani dan Sa'ad mengatakan kalau dibalik itu tidak berpengaruh. Tapi Ahmad Malawi, ini salah satu yang dikritik oleh muridnya, Sabban dalam Hasyiah Sabban, itu mempengaruhi tamannya. Kenapa? Karena definisi itu bukan pengucapan, tapi logika kan? Pemahaman. Yang namanya pemahaman, dia tidak ada tertib. Disebutkan perlu ada tertib, karena dalam pengucapan itu harus ada permulaan. Tapi dalam pikiran itu sekaligus. Itu salah satu alasan kenapa kalau dibalik tidak mempengaruhi tamannya. Oke, dikit lagi. Wa minhum man syarata tarkiba fil mu'arrafi mutlaqan. Dan sebagian manatikah ada ulama-ulama yang mensyaratkan tarkib pada definisi secara mutlak. Maksudnya ada ulama yang mensyaratkan dalam definisi itu harus tarkib. Nggak boleh dengan tunggal. Mahwal insan an-natik, ad-dhahik, nggak boleh. Harus ada tarkib. Baik makna mutlakan apa? Baik dia dengan jenis karib ataupun dengan jenis pokoknya dia tidak boleh sendiri. Oke. Ini sebagian pendapat mutaakhirin. Fata'rifu inda haula la yasihu bil khasi wal faslil mufradaini wahdahuma wa billahi ta'ala taufik. Maka ta'rif menurut ulama ini yang mensyaratkan tarkib tidak boleh dengan khas dan fasal yang mufrad keduanya sendirinya. Tidak boleh dengan fasal aja khas. Wabillahi ta'ala at-taufiq. Faslun al-qadiyatu
Wallahu a'lam bishawab wa ilahi marjual ma'ab. Salawat.